Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan ya untuk perkuliahan kita, di mana kita akan memproses untuk 4 modul, yaitu modul sales, kemudian manufaktur, inventory, dan yang terakhir adalah purchase ya. Nah, hari ini kita akan memulai untuk 4 modul tersebut, di mana 4 modul tersebut nanti akan saling kita integrasikan. Oke, yang pertama kalian akan masuk dulu untuk web yang sudah pernah Bu Nafil berikan kepada kalian. Jadi di Odo Education ya. Kemudian kalian yang pertama kalian lakukan adalah login ya. Kalian login dulu, kemudian diikuti step by step-nya. Nah, kemudian setelah itu setelah login, kalian akan muncul database yang sudah pernah kalian buat di minggu-minggu lalu, di mana kalian sudah pernah membuat modul CRM. Ya, bagi teman-teman yang ketika ini diklik hubungkan, kemudian muncul pilihan untuk subscribe atau diwajibkan untuk subscribe, nah itu artinya kalian harus membuat database yang baru lagi. Ya, artinya database kalian yang kemarin itu sudah hilang atau tidak diaktifkan ketika ada notifikasi di email kalian. Maka kalian klik saja buat lagi ya atau create ya. Nah, saya lanjutkan. Yang pertama, kalau sudah muncul database seperti ini, ya, setelah login muncul database, kemudian kalian klik hubungkan. Ya, kalian klik hubungkan. Nah, kemudian ini akan muncul menu-menu yang sudah pernah kita pilih di awal ya. Dan hari ini yang pertama kita akan membuka dulu untuk menu stok persediaan ya, atau modul stok persediaan atau inventory. Ya, ini kita klik dulu stok persediaan. Ya, di sini ada dashboard seperti ini, penerimaan, order pengiriman, manufaktur, dan perbaikan. Oke, nah kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita membuat gudangnya dulu ya. Jadi bayangkan kita adalah seorang eksportir barang ya, kita jualan barang ke luar negeri, maka di sini kita akan buat untuk gudangnya dulu karena ini kita berperan sebagai orang inventory ya. Jadi ini kita akan role play ya, kita akan berperan sebagai 4 peran ya, yaitu yang pertama kita berperan sebagai orang inventory, di mana kita akan menggunakan modul stok persediaan, kemudian nanti kita akan berperan juga sebagai orang produksi atau orang manufaktur, terus kemudian kita juga akan berperan sebagai orang purchasing, yang terakhir kita nanti berperan sebagai orang sales. Nah, untuk yang pertama kita berperan sebagai orang inventory dulu. Nah, sebagai orang inventory kita siapkan dulu nama gudang kita. Caranya kita klik konfigurasi, kemudian kita klik gudang. Oke. Nah, mungkin punya kalian masih kosong ya karena belum pernah membuat gudang. Nah, cara membuat gudang adalah diklik baru. Nah, kemudian ini kita tutup ya, peringatan tidak apa-apa ini kita tutup. Nah, kemudian ini kita akan isikan nama warehouse-nya ya, nama gudangnya. Tidak harus seperti ini ya. Ini bisa diedit-edit. Misalnya kalian buat nama gudangnya adalah juara di peleburan misalnya atau juara tembalang misalnya ya. Nah, terus kemudian setelah itu kalian tuliskan nama singkatnya juga ya. Nama singkat dari gudang ini apa? Nah, ini bisa kalian tuliskan. Oke, setelah itu kalian bisa back to gudang ya. Back to gudang. Nah, ini nanti akan muncul gudang kalian seperti ini. Oke. Nah, setelah muncul nama gudangnya, setelah kita buat nih nama gudangnya, ya, kemudian kita akan menginputkan produk-produk yang ada di dalam gudang kita. Caranya, kita klik produk, kemudian produk lagi. Ya. Nah, di sini Bu Hanafi sudah punya beberapa produk ya. Mungkin kalau punya kalian kan masih kosong ya, punya kalian masih kosong. Jadi, yang harus kita lakukan adalah klik
baru. Ini untuk menginputkan barang yang kita miliki. Perlu kalian ketahui, di dalam gudang kita akan memiliki dua jenis barang, ya, yaitu yang pertama adalah barang jadi. Ya, barang jadi itu berarti tinggal dijual ya, barangnya tinggal dijual. Nah, yang kedua adalah barang bahan baku, di mana bahan baku itu akan kita beli ya, tidak kita jual tapi kita beli. Ya, maka di sini yang pertama, tugas kalian adalah menuliskan satu jenis barang jadi kalian. Nah, ya, misalnya Bu Anafil mau membuat rak sepatu. Saya mau jualan mebel ya, misalnya ya, saya akan ekspor mebel ya. Nah, kemudian rak sepatu ini itu kan barang jadi. Nah, kalau barang jadi, maka kita lihat nih apakah untuk penjualan atau untuk pembelian. Nah, kalau barang jadi, berarti kan akan kita jual ya. Kalau akan kita jual, maka yang kita centang adalah penjualannya. Maka di pembelian itu centangnya akan kita hilangkan. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kalian cek di tipe produk. Di sini ada barang, layanan, dan combo. Di mana kalau barang itu berarti ya barang ya, benda ya. Kalau layanan adalah jasa, ketika bisnis kalian adalah jasa. Kalau combo ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang mudah busuk ya, atau harus laku dengan cepat ya. Nah, misalnya kita pilih yang barang. Kemudian untuk kebijakan penagihan, ini bukan jumlah yang dipesan, tapi kita buat di kuantitas yang dikirim karena kita akan eh, membuat barang yang akan dijual, gitu ya. Kemudian kuantitas di tangan kita nolkan dulu, lacak inventory kita bisa checklist. Kuantitas di tangan kita nolkan dulu karena kita belum memiliki rak sepatu itu di gudang kita, ya. Jadi orang produksi itu belum membuat rak sepatunya. Maka ini kita kuantitas di tangannya masih nol. Sedangkan harga jual ini kita bisa isikan ya. Rak sepatu misalnya harganya adalah 1.800.000 sal ya. Pajaknya saya hilangkan aja, tidak menggunakan pajak. Kemudian modalnya misalnya adalah 800.000 ya. Kemudian kategori kita isikan yaitu goods atau barang. Referensi bisa kita isikan kode untuk rak sepatu ini ya. Misalnya saya isikan RS rak sepatu 001. Barcode itu juga angka ya, untuk barcode kita bisa inputkan juga angka, bebas kalian mau mengisi angka berapa. Misalnya 001 RS, nah, gini ya misalnya ya. Nah, kemudian setelah terisi semua, kita akan masukkan gambar ya. Kita akan masukkan foto atau gambar dari rak sepatu ini. Nah, caranya gimana? Kalian searching dulu gambar rak sepatu ya. Misalnya rak sepatu. Nah, ini tergantung barang kalian mau jualan barang apa. Misalnya saya mau rak sepatu yang seperti ini misalnya ya. Saya akan download dulu. Hmm, download dulu. Nah, kemudian setelah tersimpan, kita kembali ke Odoo. Kemudian kita klik edit. Nah, kita masukkan gambar yang sudah kita download tadi. Nah, seperti ini ya. Maka ini sudah ada, kita sudah mengisikan satu barang jadi ya. Eh, Dituliskan informasi yang lengkap, kemudian ada gambarnya. Lalu kita klik back to product. Nah, ini akan muncul ya rak sepatu di sini ya. Dan tulisan di tangannya ini masih nol karena kita belum memproduksi rak sepatu. Gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan dua, kalian tambahkan tiga ya. Tiga bahan baku. Kalau tadi kan barang jadi. Sekarang kalian buat tiga bahan baku dari barang jadi kalian.
barang jadi kalian tuh membutuhkan bahan baku apa saja. Ya, misalnya di sini Bu Nafil sudah membuat ada kayu jati, kayu meranti, cat kayu, lem kayu, dan lain sebagainya. Tuh ya, jadi kalian silahkan buat lagi caranya sama seperti tadi. Nah, klik baru, ya bedanya apa? Misalnya ini ya, ini kita membuat ini ya kayu jati misalnya ya tadi ya. Nah, kemudian karena kayu jati itu tidak kita jual ya, tapi kita akan beli, kan ini kan bahan baku. Ya, saya ulang ini adalah bahan baku. Jadi kalau bahan baku itu kan mau kita beli, maka penjualannya ini centangnya kita hilangkan. Ya, kenapa kok dihilangkan? Karena kayu jati tidak kita jual, melainkan kita akan beli. Kemudian untuk tipe produk adalah barang kas di tangan masih nol, harga jual ini harga dari kayu jatinya. Misalnya kita isikan harganya adalah 500.000 misalnya ya. Goods-nya kita hilangi, modalnya juga sama aja ya, kita 500.000. Kemudian pajak pembeliannya hilangkan. Kategorinya adalah goods, referensinya adalah KJ001 ya. Kemudian barcode-nya, oke, barcode-nya adalah 001 AC misalnya ya. Kemudian jangan lupa gambarnya juga sama ya. Dengan tadi kita akan download dulu, kemudian kita masukkan gambarnya. Ya, setelah kalian isikan untuk produk yang akan kita beli atau bahan bakunya, ya, termasuk gambarnya sudah masuk, kemudian kita back to product ya. Ini saya tidak save karena saya sudah menyimpan untuk produk saya yang kayu jati. Oke, maka nanti akan muncul ya kayu jatinya ya, dan di tangannya masih akan nol ya. Di kalian kayu jatinya atau bahan bakunya ini di tangan akan penuh ya. Oke, kemudian setelah kalian isikan sampai 3 ya, ini punya kalian di tangannya masih 000 semua ya harusnya ya. Kalau buah nafil ini karena sudah pernah saya olah jadinya nilainya ada yang minus, ada yang masih 8 dan seterusnya. Ya, punya kalian harusnya di tangannya masih nol semua. Nah, kemudian setelah terisi, jadi pastikan di sini di produk, di menu produk ini akan ada empat bahan ya atau 4 barang ya. Yang satu adalah barang jadi ya, yaitu tadi Bu Anafil buat rak sepatu. Terus kemudian yang 3 lainnya adalah bahan baku ya. Jadi kalian buat 3 bahan bakunya. Oke. Tadi kan Bu Anafil hanya mencontohkan satu ya. Jadi kalian membuat 3 bahan baku ya. Satu produk jadi dan 3 bahan baku. Oke, setelah bahan baku dan barang jadinya sudah masuk semua di dalam gudang kalian, meskipun barangnya masih kosong ya, masih nol, ini adalah wadahnya ya, wadahnya atau jenis barang-barang yang yang akan ada di dalam gudang kita. Nah, kemudian untuk mengisikan barangnya caranya gimana? Nah, sekarang kita akan berganti role menjadi orang purchasing. Nah, kita mau beli bahan bakunya nih. Kita mau beli bahan bakunya untuk produk jadi kita. Nah, caranya gimana? Caranya kita ke menu home dulu, kita klik ini. Nah, kemudian setelah menu home, kita akan masuk ke pembelian atau purchasing. Nah, sekarang kita menjadi orang purchasing ya, ini ya. Kita menjadi orang purchasing. Nah, punya kalian masih akan kosong di sini kalau gua Nafil terisi karena saya sudah pernah melakukan. Sehingga yang pertama kalian lakukan untuk orang purchasing ini adalah kita menginputkan dulu nama-nama pemasok kita ya. Jadi caranya adalah klik order, kemudian klik pemasok atau vendor di menu milik kalian. Oke. Nah, karena tadi ada 3 jenis bahan baku, maka di sini kalian membuat 3 pemasok juga.
ya, kalian membuat tiga pemasok. Caranya bagaimana? Kita klik baru. Nah, kemudian kita akan tuliskan apakah itu orang atau perusahaan, ya. Jadi kalian isikan ya. Ini misalnya saya isikan seperti ini, nama perusahaannya, ya. Kemudian emailnya ini bisa kalian isikan menggunakan email pribadi kalian. Tuh ya. Nah, kemudian alamat silahkan kalian isikan alamatnya ya. Kemudian untuk NPWP website ini tidak usah diisikan, tidak apa-apa. Oke. Nah, kemudian buatlah tiga ya, sama seperti ini, tiga untuk bahan baku yang sudah kalian buat tadi. Kan bahan bakunya ada tiga, berarti pemasoknya juga tiga. Nah, buatlah satu bahan baku, satu pemasok. Oke. Nah, kemudian eh mungkin karena kalian kan punya emailnya kan cuma punya satu ya, maka yang dua tidak usah diberikan email, tidak apa-apa. Tuh ya. Tapi salah satu dari pemasoknya tolong berikan email. Oke. Karena kita nanti akan coba untuk meng-email pemasok tersebut. Gitu ya. Maka harus muncul email pemasoknya. Salah satu aja enggak apa-apa. Nah, kemudian kita back to pemasok ya. Back to pemasok. Nah, kalian buat sampai tiga supaya muncul tiga seperti ini. Ya, ini akan muncul tiga nama pemasoknya. Oke, itu ya. Nah, kemudian kalau sudah muncul ya tiga pemasok ini, kemudian kita akan masuk ke sini, ke permintaan penawaran. Nah, sekarang kita sudah tahu ya pemasok kita siapa saja dan kontak dari pemasok juga kita sudah tahu. Maka kita sebagai orang purchasing, role kita sekarang sekarang sebagai peran orang purchasing ya, itu kita akan melakukan permintaan terhadap pemasok kita. Kita mau pesan bahan baku. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik baru. Ya, tadi order, kemudian permintaan penawaran, kemudian baru. Nah, kemudian kita akan klik di sini, nanti akan muncul ya, muncul perusahaan-perusahaan yang menjadi pemasok kita. Nah, pilihlah salah satu pemasok yang tadi ada emailnya. Kan kalian sudah bikin tuh tiga pemasok ya, dan salah satunya ada yang memasukkan emailnya ya. Nah, jadi kalian pilih yang ada emailnya. Nah, kemudian eh ini untuk deadline order kalian bisa pilihkan misalnya hari ini tidak apa-apa ya. Terus kemudian untuk kedatangan diharapkan kapan? Misalnya 3 minggu lagi, tanggal 24 April. Kita klik terapkan. Nah, ini ya. Nah, terus kemudian untuk memesan barang, ini caranya adalah kita klik di bawah ini ya. Kita bisa tambahkan section dulu ya. Ini adalah section untuk bahan baku. Oke. Karena ini kan bahan baku ya, PT Kayu Jatiku ya. Kemudian klik tambahkan produk, lalu untuk perusahaan ini, tadi ya, satu perusahaan ini, itu dia jualan yang apa? Oh, jualan yang kayu jati, maka saya klik kayu jati di sini. Nah, gitu ya. Ini harganya adalah 700.000 sesuai yang kita isikan tadi ya. Kuantitasnya berapa? Kita mau pesan berapa? Ini kalian usahakan pesannya jangan cuma satu ya. Misalnya 10, 100, 1000 boleh ya, bebas ya. Misalnya saya mau pesan 8. Oke, saya mau pesan 8. Kalau kalian klik di luar sini ya. Nah, ini nanti jumlahnya akan menyesuaikan dengan harganya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita isikan semuanya, kita cek lagi ya. Kemudian kuantitasnya ya harganya sudah betul. Lalu kita klik kirim RFQ. Ya, kita klik kirim RFQ-nya. Kita tunggu. Nah, ini eh, karena tadi sudah diisikan ya emailnya ya, maka kita bisa mengirimkan email kepada PT Kayu Jatiku ya atau pemasok kita atau vendor kita ya. Lalu kita klik kirim ya. Kita klik kirim. Oke. Nah,
Setelah itu, nah kalau kalian cek email kalian nanti akan muncul ya, akan ada inbox atau pesan masuk di email kalian ya, karena kita sudah mengirimkan email kepada pemasok. Kan email kalian tadi menjadi pemasok ya. Nah, kemudian kalau sudah dikirim emailnya, kita bisa klik konfirmasi order. Tahapan ini jangan sampai lupa ya, karena tahapan ini nanti untuk konfirmasi order ini yang akan mengintegrasikan orang purchasing dengan orang inventory. Kita sekarang kan role-nya, perannya sebagai orang purchasing ya. Maka kita sebagai orang purchasing, kita sudah melakukan pengiriman pengiriman permintaan ya. Kita sudah mengirimkan permintaan kepada vendor kita atau pemasok kita. Nah, kemudian kita klik konfirmasi order supaya notifikasinya muncul di orang inventory. Nah, oke. Setelah kita kirimkan untuk notifikasi itu ya kepada orang inventory, nah sekarang kita kembali ya. Kita kembali menjadi orang inventory. Role kita sebagai orang inventory. Kita akan kembali ke menu home. Kemudian kembali ke stok persediaan. Nah, sekarang sudah berubah ya. Di dalam stok persediaan, di dalam modul stok persediaan sudah muncul nih notifikasi satu untuk diterima. Karena tadi orang purchasing kan sudah pesan barang tuh. Nah, maka orang inventory kalau mau menerima barang ya, dia ini akan muncul notifikasinya ya. Oh, orang purchasing itu sudah melakukan permintaan barang kepada pemasok gitu. Oh, coba kita cek. Klik. Nah, kita klik ya. Nah, kemudian kita klik lagi di sini. Nah, lalu asumsinya barangnya sudah datang ya. Kalau belum datang ya ini nggak usah dibuka ya. Tapi kalau barang sudah datang dari pemasok ya, dari vendor ke perusahaan kita, lalu kita akan melihat ya di sini ya. Oh, barangnya adalah kayu jati yang dipesan adalah 8. Nah, sebagai orang inventory, pastinya kita akan mengecek barangnya benar ada 8 nggak? Atau ada yang rusak nggak? Nah, misalnya, oh ternyata ketika beli itu 8, ya, pesannya itu 8, tapi kok ternyata yang datang itu nggak 8. Nah, ini bisa kita edit ya di sini ya, di kuantitas ya. Nah, ini kita bisa edit. Misalnya yang datang cuma 7. Nah, ini kalian juga bisa edit ya. Yang datang berapa tuh? Jangan sampai yang datang nol ya, atau yang datang cuma satu ya. Karena ini nanti, kuantitas ini nanti akan kita gunakan untuk manufaktur ya, atau untuk produksi ya. Maka harus tersedia barangnya ya. Misalnya kuantitas yang datang adalah 7. Oke, kita klik 7, kemudian kita validasi. Kita sebagai orang inventory, kita validasi itu. Karena kita kan yang mengecek ya, barangnya cuma 7 yang datang. Oke, kita validasi. Nah, apakah kita mau buat order lagi atau tidak? Nah, kalau misalnya buat order lagi, bisa kita klik buat back order ya. Tapi kalau tidak, kita klik tidak back order. Nah, kali ini kita tidak usah ya, tidak usah beli lagi, karena nanti prosesnya akan sama dengan yang awal. Oke, nah kemudian ini sudah divalidasi ya, sudah divalidasi bahwa sebagai orang inventory kita sudah menerima barang dari pemasok sejumlah 7 tadi ya. Lalu kita akan cek apakah produknya akan bertambah atau tidak. Nah, ini ya. Maka kita cek tadi untuk kayu jatinya. Nah, ini barangnya bertambah enggak di tangannya. Nah, ini harusnya nanti di kalian barangnya akan bertambah ya sesuai kuantitas yang kalian pesan tadi. Gitu ya. Oke, ini 20 karena bulan April sebelumnya sudah punya 13 ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kalau sudah dicek bahwa ini sudah masuk ya, barangnya sudah masuk di inventory, di tangan barang di tangan sudah bertambah, maka yang selanjutnya kita akan melakukan produksi ya. Kan bahan bakunya udah datang nih. Nah, bahan bakunya udah datang, sekarang kita akan melakukan produksi. Nah, harusnya tadi kan bahan baku kalian kan ada 3 ya. Nah, di sini kalian baru beli satu nih, baru beli satu ya. Maka yang 2 ini sebetulnya belum terisi ya, masih nol ya barang-barangnya ya. Nah,
Kita lanjutkan saja ya, tidak usah diisikan dulu, tidak apa-apa. Nanti kita akan lihat ya stok barangnya itu tersedia atau tidak. Tuh ya. Nah, setelah ini, setelah kita menginputkan produk jadi, lalu kita seperti tadi yang saya bilang, kita akan berganti role menjadi orang produksi karena kita akan memproduksi barangnya. Kan bahan bakunya sudah ada nih. Nah, sekarang kita mau memproduksi. Caranya gimana? Kita akan back to menu home ya, kemudian kita ke orang produksi, ke menu produksi. Nah, seperti ini ya. Ini adalah menu produksinya. Nah, sebagai orang produksi, kita akan membuat BOM-nya dulu ya, atau Bill of Material-nya dulu. Jadi sebagai orang produksi, kita harus menentukan dulu. Kalau saya mau membuat meja makan itu saya butuhnya apa saja. Kalau saya mau buat meja tamu, saya butuhnya apa saja. Kalau saya mau buat jendela, butuhnya apa saja, dan seterusnya, gitu ya. Maka di sini sebagai orang produksi atau orang manufaktur, kita akan buat listnya dulu, ya, atau daftar kebutuhan bahan baku. Caranya gimana? Kita klik produk, kemudian kita klik BOM atau daftar kebutuhan material, ya. Lalu kita akan klik baru. Nah, setelah itu kita akan klik eh, produknya apa sih yang akan kita buat. Nah, ingat ini adalah barang jadi yang akan kita buat. Maka yang harus kalian pilih adalah barang jadi, bukan bahan mentah. Cat kayu ini kan bahan mentah, kayu jati, kayu meranti, lem kayu ini kan bahan mentah. Maka kita cari yang barang jadi. Misalnya saya mau membuat eh, misalnya saya mau membuat rak sepatu. Ya, ini ya. Terus kemudian kuantitas yang mau saya buat adalah 3. Oke. Lalu kita akan kita akan tuliskan komponen-komponen yang kita butuhkan untuk rak sepatu. Kita klik tambahkan baris ya. Nah, lalu kita akan kita akan list apa saja kebutuhan dari rak sepatu itu. Misalnya saya mau kayu jati, kita tambahkan lagi. Saya butuh cat kayu, tambah lagi saya butuh lem kayu, misal. Oke. Kemudian jangan lupa untuk membuat 3 rak sepatu. Ya, itu saya butuh kayu jati berapa? Misalnya saya butuh kayu jati 3, cat kayunya 1, dan lem kayunya 1. Nah, ya. Jadi ini adalah list kebutuhan bahan baku dari rak sepatu ketika kita mau membuat 3 rak sepatu. Gitu ya. Nah, kemudian kita back to daftar kebutuhan material. Nah, oke. Nah, sudah muncul ya rak sepatunya ya. Nah, kemudian setelah kita buat untuk BOM-nya atau Bill of Material-nya, lalu kita akan melakukan produksi tersebut ya dengan cara klik operation ya, kemudian klik manufacturing order. Nah, ini ya. Kita klik operasi, kemudian manufacturing order, kemudian kita klik baru. Nah, sekarang kita di sini akan mengecek sebagai orang produksi, kita akan mengecek apakah bahan baku yang kita butuhkan itu ready atau tersedia di orang inventory atau tidak. Ya, jadi di sini ini akan terintegrasi ya antara orang manufaktur dengan orang inventory. Ya, dengan cara produk ini kita pilih ya, produk yang tadi mau kita bikin ya, rak sepatu. Nah, setelah kita klik rak sepatu, ya, ini nggak mungkin kalian kliknya bahan baku ya, karena ini untuk di manufacturing order ini adalah tujuannya untuk melihat ketersediaan bahan baku ketika kita mau membuat barang jadi. Jadi yang kalian klik harus barang jadinya. Ya, barang jadi yang tadi kalian buat apa? Nah, tadi Bu Hanafi buatnya rak sepatu, oke? Nah, kemudian setelah kalian klik rak sepatu, di sebelah sini akan otomatis muncul
barang-barang yang sudah masuk ke dalam bill of material tadi. Kan tadi ingredientnya atau komposisinya untuk produk bahan mentahnya kan kalian sudah buat tuh di BOM-nya tadi ya. Maka di sini secara otomatis akan ada informasi mengenai ketersediaan dari bahan bakunya. Tadi kan kita sudah membuat tiga bahan baku kan di produk inventory tadi. Cuma yang sudah kita beli dari orang purchasing ya. Tadi kita berperan sebagai orang purchasing juga kan kita baru beli satu aja kan ya. Baru membeli satu produk saja untuk bahan baku. Ya toh? Maka di sini yang tersedia baru satu, yang lainnya tidak tersedia. Gitu ya. Atau ketika tadi di dalam bill of materialnya, kalian mengisikan angka yang lebih tinggi dibandingkan ketika kalian melakukan pembelian di purchasing, ya, maka otomatis juga tidak akan tersedia di sini. Gitu ya. Jadi usahakan kalian harusnya ketika mau membuat barang, nah itu berarti eh, kebutuhannya itu di bawah dari barang yang sudah tersedia di inventory-nya. Gitu ya. Di sini, nah ini yang tersedia ternyata hanya kayu jati, cat kayu dan lem kayu tidak tersedia. Nah, ini nggak apa-apa ya, kita lanjutkan saja. Oke, setelah manufacturing order ini sudah kita isikan, nah maka ini sebagai orang manufaktur atau orang produksi, kita akan memproses ya, membuat rak sepatu ini. Maka kita klik konfirmasi. Nah, oke. Nah, setelah kita klik konfirmasi, maka ini kita sudah memulai proses ya, proses manufacturingnya atau proses produksinya. Nah, harus diklik konfirmasi dulu ya tadi ya. Nah, kemudian kita akan berganti role lagi menjadi orang inventory. Maka kita akan balik ke stok persediaan. Nah, kita cek di mana di stok persediaan akan muncul satu notifikasi di manufacturing. Nah, artinya ini ada barang produksi yang akan masuk ke dalam gudang kita, yang akan masuk ke dalam inventory kita. Nah, kita klik ya. Nah, kemudian sebagai orang inventory, dia akan melihat ya, orang manufaktur mau buat apa sih? Oh, mau buat rak sepatu. Dia butuh apa aja? Dia butuh kayu jati, lem kayu, sama cat kayu. Oh, ternyata lem kayunya sama cat kayunya nggak tersedia nih di inventory kita, di gudang kita. Nah, gitu ya. Maka di sini orang inventory yang akan memberikan keputusan apakah diproduksi semua atau tidak. Tuh, ya. Nah, ini kita asumsikan saja misalnya, oke lah cat kayu sama lem kayunya akan kita beli kok sebentar lagi akan kita pesankan dan kita terima gitu. Misalnya kita akan terima cat kayu dan lem kayu hari ini, misal seperti itu ya. Nah, maka kita sebagai orang inventory kita menyetujui, oke bisa kok diproduksi semua dari orang manufaktur gitu. Maka kita klik produksi semua. Oke, nah ketika kita klik produksi semua, maka di sini kuantitasnya adalah 3 per 3 atau semua akan kita produksi. Gitu ya. Oke, nah setelah itu, setelah diproduksi semua, berarti kan barang jadinya sudah jadi ya. Sudah jadi dan akan sudah masuk di dalam inventory kita. Ya, barang jadinya sudah masuk di inventory kita. Maka kita cek produk ya jumlah produknya. Nah, apakah rak sepatu ini di tangannya sudah bertambah? Ya, jadi ini jumlah dari rak sepatunya, ya, ini barangnya akan bertambah. Oh, sudah diproduksi kok sama orang manufaktur, sudah kita validasi ya tadi ya sebagai orang inventory, maka barang rak sepatu ini akan masuk ke dalam inventory kita karena sudah selesai dibuat oleh orang manufaktur dan sudah ditaruh di inventory kita gitu ya. Maka itu sudah terintegrasi ya antara orang manufaktur dengan orang inventory. Ya, di sini sudah masuk sejumlah 3 barang. Ya, ini untuk barang jadi. Gitu ya. Jadi kalau untuk bahan baku itu yang menambahkan adalah orang purchasing, tapi kalau barang jadi yang menambahkan itu dari orang produksi atau orang manufaktur gitu ya. Nah, jadi kita
sekarang saat ini sudah mengintegrasikan antara tiga modul, yaitu modul inventory, purchase, dan manufaktur. Nah, sekarang barangnya sudah ada nih, barang jadinya sudah ada. Lalu apa yang kita akan lakukan? Yang kita lakukan adalah menjual. Ya, kita akan menjual barang tersebut karena barangnya sudah ada, sudah siap nih di inventory kita, maka kita akan jual. Nah, bagaimana cara menjualnya? Cara menjualnya, maka kita akan berperan sebagai orang sales, ya, orang sales. Maka kita akan kembali ke menu home, kemudian kita klik penjualan atau sales. Nah, ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat penawaran, ya. Kita akan menawarkan barang kepada customer kita. Nah, yang pertama kita akan eh, membuat dulu ya customer kita ya. Oke, kita akan buat pelanggan kita ya, namanya siapa nih? Nah, kita bisa buat ya. Nah, kita bisa buat di sini namanya siapa gitu ya. Kita buat aja. Nah, misalnya saya sudah membuat ya, namanya adalah Rumah Makan Denayu. Yang mau beli rak sepatu tadi itu Rumah Makan Denayu ya, dari rumah makan. Nah, kemudian kadaluarsa ini adalah kapan terakhir dia harus membayar. Misalnya tanggal 3 Mei. Ya, termin pembayarannya misalnya 15 hari. Oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan produk, ya. Kita akan tambahkan produk. Apa sih yang dipesan oleh Rumah Makan Denayu? Apakah rak sepatu, meja tamu, meja makan, meja kabinet, atau lemari dua pintu nih? Nah, kalau tadi kan kalian hanya punya satu ya produk jadinya ya. Silahkan kalian klik salah satunya ya untuk eh, kalian klik ininya produk jadinya ya, karena kalian hanya membuat satu ya, jadi bukan salah satu tapi satu-satunya ya yang kalian buat tadi untuk barang jadinya. Oke, setelah itu kalian klik kuantitas berapa sih yang akan dipesan oleh Rumah Makan Denayu, misalnya dia beli dua. Ya, karena tadi kan saya hanya produksi tiga ya, maka Rumah Makan Denayu ini beli dua, supaya barang tersedia. Oke ya. Nah, setelah itu kita cek harganya sudah berubah ya, yaitu 3,6 juta, satunya adalah 1,8 juta. Lalu dari sini sebagai orang sales kita akan mengirimkan ke emailnya Rumah Makan Denayu ya. Jadi kalian klik kirim, kita tunggu ya. Nah, mungkin di kalian tampilannya tidak sama seperti saya ya, karena saya sudah memiliki database dari pelanggan saya, sedangkan kalian baru pertama kali membuat database dari pelanggan kalian. Maka yang muncul pertama itu kalian klik lanjutkan saja. Ya, kalian klik lanjutkan, lalu baru terhubung ke email ini. Nah, nanti di tampilan kalian akan diminta untuk mengisikan alamat email dari pelanggan kita. Kalian isikan aja ya dengan email pribadi kalian. Ya, jadi email yang diminta adalah email dari customer kalian, maka kalian bisa isikan email pribadi kalian ya. Nah, di sini adalah email yang menawarkan barang yang mau dibeli oleh Rumah Makan Denayu ya. Maka kita klik kirim. Nah, ini akan terkirim ke email dari customer kita ya, akan terkirim ke email customer kita. Nah, sekarang kita konfirmasi dulu. Oke, nah setelah kita konfirmasi, ya berarti kan ini dari orang sales dia akan menjual kan ya, akan menjual sejumlah dua kepada Rumah Makan Denayu. Nah, maka sekarang kita harus kembali lagi ke orang inventory nih, kita kembali menjadi orang inventory. Ya, kenapa kok kembali ke orang orang inventory? Karena orang inventory kan yang punya barangnya kan ya. Apakah barangnya itu ada atau tidak? Dua itu bisa dikirim atau tidak ya. Maka kita akan kembali ke stok persediaan. Nah, kemudian akan muncul ya order pengiriman. Artinya di sini ada orderan ya, ada orderan dari orang sales mau kirim sesuatu. Nah, sebagai orang inventory, kita akan ngecek.
Mau kirim apa sih orang sales? Nah, kita klik grafiknya, kemudian kita klik lagi ini. Nah, di sini akan muncul, oh, kita akan kirim ke rumah makan Denayu. Kemudian apa sih yang akan kita kirim? Oh, yang kita kirim adalah rak sepatu. Nah, ada notifikasinya bahwa barang tersedia. Karena tadi saya punya 3 barang rak sepatu di gudang, sedangkan yang diminta adalah 2. Dan yang kita kirimkan harus 2 juga. Gitu ya. Maka dari orang inventory menyetujui untuk pengiriman ini. Nah, inilah yang disebut dengan integrasi ya. Antara siapa dengan siapa? Antara orang inventory dengan orang sales ya. Maka di sini sebagai orang sales kita menyetujui karena barangnya tersedia. Kita klik validasi. Oke, udah ya. Nah, kita sudah klik validasi. Maka kita cek di produknya, apakah produk sudah berkurang atau belum. Nah, ini ya, rak sepatunya tadinya 3, sudah dibeli 2, jadi barang di tangan kita tinggal 1. Nah, ini ya, artinya sudah berkurang barang kita. Kenapa kok berkurang? Karena sudah dijual oleh orang sales tadi ya. Jadi, dan kita sebagai orang inventory sudah menyetujui untuk dikirim karena barangnya tersedia. Maka di sini barangnya tinggal 1. Gitu ya. Lalu kita kembali lagi menjadi orang sales. Ya, kita berperan lagi menjadi orang sales, penjualan. Ya. Nah, kemudian kita cek ya. Tadi kita akan kirim ke rumah makan Denayu. Kita klik. Kemudian kita akan mengirimkan karena tadi orang inventory sudah memvalidasi ya atau sudah menyetujui bahwa oh barangnya ada kok bisa untuk dikirim gitu. Nah, sekarang kita sebagai orang sales, nah kita klik penawaran yang kita buat ya. Kemudian kita mengirimkan invoice atau tagihan kepada rumah makan Denayu ini ya. Jadi caranya adalah klik buat faktur, kemudian buat draft ya. Ini faktur reguler yang akan kita pilih ya. Kemudian buat draft. Nah, kemudian kita cek ya, tanggal fakturnya kita kasih tanggal hari ini, misal ya. Terus kemudian yang dikirim apa? Oh, rak sepatu sejumlah 2, harganya 1,8 juta, totalnya 3,6 juta. Oke, kalau sudah betul, kita klik konfirmasi. Nah, setelah kita klik konfirmasi, lalu kita klik kirim. Nah, ini ya, rumah makan Denayu ini kita akan kirim invoice-nya. Nah, invoice-nya ini PDF-nya juga sudah ada ya, invoice-nya sejumlah 3,6 juta. Lalu kita klik kirim. Oke, dengan klik kirim ini Odo akan mengirimkan email kepada rumah makan Denayu. Kalian bisa cek email pribadi kalian ya, sudah dikirimin atau belum. Nah, ini sudah ada mark terkirim. Oke ya, setelah itu kalau sudah terkirim invoice-nya, nah kemudian misalnya rumah makan Dinayu ini sudah bayar ke kita. Setelah kita kirimkan invoice, kemudian rumah makan Dinayu bayar lunas ke kita ya, sudah dibayar. Maka sebagai orang sales kita akan klik bayar karena rumah makan Denayu sudah membayar kepada kita gitu ya. Nah, dia menggunakan pembayaran menggunakan apa? Oh, menggunakan bank. Misalnya nomor rekeningnya berapa? Bisa kita tuliskan di sini. Sejumlah sekian pada tanggal 3 April dengan memo invoice-nya dengan angka ini gitu ya, nomor ini. Kemudian kita create payment karena sudah dibayar oleh rumah makan Denayu. Oke, maka di sini akan ada apa ini ya, kwitansi ya, bukan invoice lagi ya, kwitansi bahwa sudah dilunasi atau sudah dibayar lunas. Oke, itu untuk praktikum kita hari ini. Silahkan dipraktekkan. Jika ada kendala bisa menghubungi saya. Ya, terima kasih. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.